Halo, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat kesehatan dan kita masih bisa menjalankan aktivitas dengan tanpa kekurang suatu apapun, tanpa halangan suatu apapun. Dan semoga nanti dari pembelajaran sejarah ini akan bisa bermanfaat ataupun berguna bagi kalian semua, bisa membantu kalian untuk dapat mempelajari materi-materi sejarah, terutama materi sejarah yang ada pada kelas 10 dan terutama sekali adalah materi dari zaman Mesolitikum. Semoga nanti kalian bisa menyimak dengan baik. Apabila ada yang baru, silahkan catat. Atau yang penting, boleh silahkan dicatat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai zaman Mesolitikum, yaitu bagian kedua dari pembabakan sejarah secara kebudayaan. Setelah kita bahas mengenai zaman Paleolitikum, kita bahas zaman Mesolitikum. Yang pertama dari zaman Mesolitikum adalah mengenai ciri-cirinya. Ciri yang pertama bahwa manusia zaman Mesolitikum sudah hidup semi-sedenter atau boleh dikatakan semi-nomaden. Mereka mulai menetap di gua-gua yang disebut dengan Abris Sosroch. Mereka sifatnya menetap sementara. Ini disesuaikan dengan kemurahan alam. Apabila alam sudah tidak ramah dengan tidak memberikan sumber makanan kepada mereka, maka mereka akan mencari tempat lain atau gua-gua tempat lain yang di dekatnya banyak sumber makanan. Lalu ciri yang kedua adalah sudah mengenal api. Bagaimana mereka membuat api? Mereka menggunakan alat yang sederhana dengan membuat dari kayu yang saling digesekkan sehingga nanti akan menimbulkan panas. Atau mereka juga membuat api dengan cara menggunakan batu api yang diadu satu sama lain sehingga nanti akan memercikkan api. Lalu ciri yang ketiga adalah bahwa masyarakat zaman Mesolitikum mereka mulai bercocok tanam. Mereka mulai membudidayakan tanaman walaupun dalam konsep yang masih sangat sederhana. Mereka mulai menanam umbi-umbian, khususnya adalah keladi atau sering disebut dengan talas. Lalu ciri yang keempat adalah bahwa peralatan dari zaman Mesolitikum sudah mulai dihaluskan walaupun masih kasar atau belum halus sekali. Tetapi sudah ada upaya untuk mengasah atau menghaluskan peralatan seperti kapak genggam yang mulai berbeda bentuknya dengan zaman sebelumnya. Lalu ciri yang berikutnya adalah bahwa pada masa Mesolitikum masyarakatnya sudah mengenal sistem kepercayaan. Dalam sistem kepercayaannya disebut dengan totemisme. Totemisme adalah kepercayaan terhadap hewan-hewan yang memiliki kekuatan gaib. Ya. Seperti lukisan yang terdapat di Gua Lawu, Sampung, Jawa Timur. Ditemukan lukisan dengan cat merah,
lukisan babi hutan ini kemungkinan menunjukkan sistem kepercayaan, dan warna merah sendiri itu melambangkan kesedihan. Ya. Dan kemudian pada zaman Mesolitikum ini juga masyarakatnya sudah mulai mengenal penguburan jenazah. Penguburan jenazah ini nanti ada erat kaitannya dengan perkembangan sistem kepercayaan pada manusia. Lalu yang berikutnya dari zaman Mesolitikum adalah mengenai keadaan sosial ekonominya. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Mesolitikum digambarkan oleh Pusponegoro dan Noto Susanto, Nugroho Noto Susanto lengkapnya dalam bukunya yang terbit di tahun 2010 di halaman 180 menyatakan bahwa masyarakat masa Mesolitikum itu hidup dari berburu fauna atau binatang yang ada di dalam hutan, kemudian menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau di sungai, dan mereka mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitar, seperti misalnya umbi-umbian yang jenis keladi tadi, lalu buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daunan. Jadi masih seperti dari zaman sebelumnya, namun sudah sedikit ada perkembangan. Lalu manusia pada zaman Mesolitikum, pola hidupnya secara sosial sudah mulai menetap di gua-gua yang disebut dengan Abris Sosroch. Dan gua-gua ini tentunya dipilih yang berada di tepi-tepi pantai. Karena gua-gua di tepi pantai nanti dekat sekali dengan sumber makanan, yaitu siput, kerang laut, dan tentunya ikan juga seperti itu. Dan kemudian secara ekonomi, masyarakat zaman Mesolitikum sudah mulai membudidayakan tanaman, walaupun dalam taraf yang sangat sederhana sekali. Mereka sudah mulai bercocok tanam. Nah, tanaman yang dibudidayakan adalah jenis umbi-umbian, terutama adalah jenis keladi atau talas. Ini mengenai keadaan sosial ekonominya. Lalu berikutnya adalah mengenai hasil kebudayaannya. Secara garis besar, zaman Mesolitikum, kebudayaannya terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah kebudayaan Kapak Sumatera. Di dalam kebudayaan Kapak Sumatera, nanti yang diteliti oleh Van Steen Kallenverl, seperti itu. Di sepanjang pantai timur Sumatera, nanti banyak ditemukan Pebble atau kapak Sumatera yang banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Pebble ini nanti digunakan untuk berburu dan juga untuk bercocok tanam. Lalu yang kedua dari kebudayaan kapak Sumatera adalah Kejoken Modinger. Kejoken Modinger ini merupakan bahasa Denmark yang artinya sampah dapur. Apa itu Kejoken Modinger? Kejoken Modinger ini merupakan pembuangan sisa kulit kerang yang menumpuk seperti gunung atau seperti bukit. Ini tingginya mencapai 7 meter. Nah, ini tentunya kebiasaan yang sudah dilakukan ribuan tahun mungkin, karena dengan sampah dapur sebegitu banyaknya. Ya. Maka dari zaman Mesolitikum ini yang bisa kita ambil nilainya, salah satunya adalah bahwa ternyata masyarakat Mesolitikum
ini sudah mempunyai kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana dengan kita, orang yang hidup di zaman modern ini? Nah, kecokan Mondinger ini juga banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Lalu yang berikutnya dari kebudayaan Kapak Sumatera adalah Abris Sosroch. Abris Sosroch atau gua-gua tempat tinggal. Gua ini sebenarnya berupa ceruk yang nanti ruangannya dapat ditempati oleh manusia. Gua ini yang dipilih adalah gua yang dekat dengan pantai atau sumber-sumber makanan mereka. Kemudian yang ketiga dari kebudayaan Kapak Sumatera adalah batu pipisan. Batu pipisan ini merupakan batu penggiling. Bentuknya bulat, salah satu bagiannya panjang, lalu bagian yang lainnya bentuknya kotak yang merupakan dudukan. Nanti fungsinya digunakan untuk menggiling. Salah satunya adalah menggiling bahan pembuat cat merah. Lalu fungsi yang lainnya, ini mungkin karena mereka sudah mulai mengenal api, sudah mulai memasak makanannya, bisa jadi ini digunakan untuk menggiling bumbu. Selain batu pipisan, Abris Sosroch, dan Pebble, nanti di pantai timur Sumatera juga ditemukan bacecot. Apa itu bacecot? Bacecot adalah kapak pendek yang berbentuk setengah lingkaran. Yang nanti cara penggunaannya digenggam, maka juga nanti akan disebut dengan kapak genggam. Sepertinya bacecot ini digunakan untuk berburu dan menguliti binatang buruan. Nah, sejarawan atau arkeolog yang meneliti kebudayaan Kapak Sumatera adalah Van Steen Kalenpel pada tahun 1925. Bagian yang kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah kebudayaan tulang sampung. Kebudayaan tulang sampung merupakan kebudayaan yang terdapat di Gua Lawu dekat Sampung, Ponorogo, yang ditemukan oleh sejarawan Belanda bernama Van Kalenpen atau Van Steen Kalenpel pada tahun 1928 sampai dengan 1931. Di dalam penemuannya itu, Van Steen Kalenpel ini menemukan peralatan-peralatan yang terbuat dari tulang, sehingga nanti kebudayaan ini disebut dengan Sampung Bone Culture atau kebudayaan tulang sampung. Nah, yang masuk dalam kebudayaan tulang sampung ini salah satunya adalah juga Abris Sosroch. Kemudian ada penguburan jenazah yang disertai dengan peralatan dari tulang. Lalu kemudian mata panah bergerigi. Selain itu juga ditemukan batu pipisan. Lalu yang lainnya, sejarawan Belanda yang bernama Van Heckeren melanjutkan melakukan penelitian di Besuki, Jawa Timur. Nanti juga ternyata di Besuki ditemukan kapak Sumatera. Dan selain itu ditemukan flex atau alat serpi bilah, alat-alat kecil yang terbuat dari tulang. Yang tentunya nanti digunakan untuk mencari makanan mereka, seperti mencari ikan, kemudian umbi-umbian, dan sebagainya. Ini mengenai hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum.
Kemudian bagian berikutnya adalah mengenai manusia pendukungnya. Manusia pendukung dari zaman Mesolitikum adalah bangsa Papua Melanozoik yang nanti merupakan nenek moyang dari suku Irian dan Melanozoik. Ya. Dan nanti bangsa Papua Melanozoik ini akan cenderung menyebar ke arah timur Indonesia, sehingga nanti akan menempati yang sekarang dengan nama Pulau Irian atau Papua, seperti itu. Demikian mengenai zaman Mesolitikum. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini bermanfaat bagi kalian untuk mempelajari materi sejarah, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sejarah.